Hifa, udah malam nih, lo nggak tidur? Gak bisa tidur gue. Juliet, nyanyiin Nina Bobo dong. Lo tau nggak asal-usul lagu Nina Bobo? Gak tahu. Berawal dari pernikahan seorang komposer berkebangsaan Belanda bernama Van Rochnik dengan penari asal Jawa bernama Mustika. Pada tahun 1871, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Helenina. Oh, makanya dipanggil Nina. Waktu malam tiba, Nina susah tidur. Ibunya inisiatif, bersenandung asal-asalan gitu. Tapi ternyata melodi itu bisa membuat Nina terlelap, sehingga ayahnya menciptakan lirik lagu Nina Bobo untuk mengiringi nyanyian ibunya. Suatu hari, Nina terserang demam misterius, dan dia selalu minta dinyanyikan lagu Nina Bobo setiap hari supaya rasa sakitnya berkurang dan dia bisa tidur. Tapi takdir berkata lain, Nina harus meninggal dunia di usianya yang masih 6 tahun. Sedihnya. Semenjak itu, tiap malam, ibunya akan mendatangi kasur mendiang Nina dan bernyanyi untuknya. Karena dia mendengar anaknya terus merengek dan menangis. Suaminya berpikir dia sudah gila, tapi ibunya terus melakukan hal itu sampai ajal menjemputnya. Setelah sang ibu menyusul putrinya, giliran ayahnya yang dihantui rengekan dan tangisan Nina. Barulah dia percaya apa yang dikatakan istrinya. Akhirnya, mau tidak mau, sang ayah yang menggantikan bernyanyi lagu Nina Bobo setiap malam sampai hari kematiannya. Terus? Konon katanya, kalau kita bernyanyi lagu Nina Bobo, arwah Nina akan datang dan menemani kita tertidur. Jadi, masih mau dinyanyiin lagu Nina Bobo? Pelajaran kita sudah selesai? Oh iya, kalian bukannya ada persiapan untuk prom night? Iya bu, nanti aku bakal dansa sama Pangeran Snow kayak Cinderella. Ada. Kamu tahu nggak? Aslinya, Cinderella tidak baik hati, seperti yang dikisahkan dalam dongeng. Nah loh, Ada ratusan versi mengenai cerita Cinderella, tapi yang ditulis Brother Grimm berjudul Ashem Tale atau Gadis Abu adalah yang paling mengerikan. Kenapa bu? Sebenarnya, ayah Cinderella tidak meninggal, tapi bahkan dia tidak membela Cinderella saat ia disiksa ibu dan kakak-kakak tirinya. suami takut istri. Utusan kerajaan pun mengumumkan kalau pangeran akan mengadakan pesta dasar sebanyak 3 kali demi mencari permaisuri. Terus? Lalu sosok ibu peri tidak pernah ada. Melainkan pohon ajaiblah yang membantu Cinderella dengan memberikan 3 buah gaun lengkap beserta sepatunya untuk ia pakai ke istana. Seperti yang kita tahu, Cinderella harus pulang sebelum jam 12 malam, kalau tidak sihirnya akan menghilang. Jadi pangeran berusaha keras untuk menangkap Cinderella dengan berbagai cara, mulai dari memberikan jejak lumpur sampai meletakkan semen aspal. Tapi walaupun Cinderella terjebak, ia mengalahkan 11 sepatunya dan tetap berhasil kabur. Iya. Berbekal sepatu itulah, pangeran mencari keberadaan Cinderella dengan mencocokkan pada seluruh kaki perempuan yang ada di negerinya. Ribet ya. Saat rombongan pangeran sampai ke rumah Cinderella, ternyata ibu tirinya yang licik sudah memerintahkan putri pertamanya untuk memotong jari kakinya, sedangkan putri kedua untuk memotong tumitnya, supaya ukuran kaki mereka bisa pas dan masuk ke dalam sepatu. Cinderella yang melihat kecurangan itu, lalu mengeluarkan pasangan sepatunya yang lain. Pangeran pun sontak mengenali Cinderella, dan memutuskan untuk menjadikan Cinderella sebagai istri. Bagus dong. Tapi tiba-tiba datang sekumpulan merpati, yang mematuk mata kedua kakak tirinya hingga mereka buta. Kemudian Cinderella mengajukan syarat pada pangeran untuk menghabisi ibu tirinya di hari pernikahan mereka. Astaga, kok ceritanya jadi gelap banget? Snow, aku punya hadiah buat kamu. Ini, kamu hamil. Surprise. Ya ampun, makasih Tuhan. Makasih Juliet, aku bakal jadi papa. Kamu gak apa-apa sayang. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Snow, aku mau kelapa muda. Oke, bentar aku beliin. Gak mau, aku pengennya kamu yang manjat pohonnya. Lama tinggi kali. Ini bini gua kalau ngidam tuh bisa yang bener dikit gak sih? Mama denger musik bagus buat perkembangan otak. Snow, bayinya nendang. Mana-mana. Iya loh, jagoan papa ini. Aku pulang. Snow, perut aku sakit banget. Kayaknya udah waktunya deh. Apa? Kamu mau melahirkan? Ayo cepat kita ke rumah sakit. Iya bu, tarik nafas pelan-pelan, buang. Semangat Juliet. Sakit Juliet, jangan dijambak. Udah deket, dorong bu, dikit lagi. Selamat ya pak, bu, anaknya laki-laki. Selamat datang di dunia, anakku sayang. Mah, minta duit dong 7 juta. Buat apa? Top up game FF. Gak boleh, kamu itu main melulu. Lihat tuh nilai pelajaran kamu merah semua. Tapi mah, teman-temanku pada isi. Sekali mama bilang enggak ya enggak. Mama jahat, aku nyesel dilahirin sama mama.
Ya loh, Elliot, kalian udah tahu besok mau nyanyi lagu apa? Ya dong, Pak. Kita bakal bawain lagu tentang papa loh. Wah, papa jadi terharu. Coba papa mau denger. DJ. Dah lah. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Juliet. Malam Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami waktu aku masih kelas 6 SD. Pagi itu hujan dan cuma kelas aku doang yang masuk, soalnya ada air panas. Pas pulang, karena itu hari terakhir kita sekolah, kita main petak umpet rame-rame. Asik nih. Aku naik loteng atas. Itu kayak ruangan rapat guru yang udah lama nggak dipakai. Di sana ada meja panjang bersekat, yang kalau mau masuk ke dalam kolongnya harus jongkok gitu. Aku ngumpet di situ, terus aku tarik kursinya supaya nggak kelihatan. Ngerti. Nggak berapa lama aku dengar ada yang naik. Soalnya tangannya kan dari kayu, jadi bunyi kriet gitu. Habis itu aku lihat dari salah kursi ada yang lewat, walaupun cuma kaki doang sih. Dia pakai kaos kaki rendah sama sepatu warna hitam. Aku tahan nafas supaya nggak ketahuan. Tiba-tiba ada yang teriak, "Weh, yang jaga." Terus aku mikir, oh berarti ini teman aku juga nih, mungkin lagi nyari tempat ngumpet. Jadi aku berani keluar. Iya. Tapi pas aku bangun, aku cari, kok nggak ada siapa-siapa. Apa dia udah ngumpet juga kali ya? Aku nggak ambil pusing sih. Terus aku turun cari tempat lain. Terus selesai main, kita jajan es. Terus kita pulang jalan kaki rame-rame. Tengah jalan aku nanya dong, tadi siapa yang naik loteng atas? Siapa? Tapi katanya nggak ada, Ce. Aku kekeh dong, aku bilang ada kok. Tadi pakai kaos kaki rendah sama sepatu hitam. Terus semua pada refleks lihat ke bawah. Tapi ternyata semuanya pada pakai sendal, Ce. Aku baru ingat, tadi pagi kan hujan. Jadi semuanya ganti sepatu. Hah? Terus yang kamu lihat itu? Kaki siapa? Nggak tahu, Ce. Aku kesepian. Aku juga mau ikut main dong. Dari sini sampai paragraf selanjutnya itu kelompok 1 sama 2. Waduh, ngantuk Oh iya. Bu, izin ke WC. Iya, silakan. Oke, Bu, lanjut ya. Jadi di sini kemana lagi ya? Ke kantin dulu deh, lapar, Bah. Bu, beli donat 2. Beli soto nggak ya? Tapi duitmu nggak cukup, Bah. Jalan-jalan aja dulu kali ya? Lewati gunung, turun di lembah, berenang di laut, nyasar di gurun. Ih, kok jauh betul Bah ya aku sampai sini? Wah, panas. Pulang aja kali ya? Loh, kok? Misi Mbah, ini orang di sekolah pada kemana ya? Ini sekolahnya sudah terbengkalai 100 tahun yang lalu, nak. Konon katanya cerita orang di sini ada satu anak izin ke WC, tapi sampai sekarang nggak pernah balik-balik dan nggak pernah ditemukan. Ini prank ya Mbah? Prank itu apa, nak? Oh iya, kamu siapa ya, nak? Matilah ini kalau aku jawab aku anaknya ke WC nggak balik-balik 100 tahun. Apa gak langsung berhenti aku sini Mbah? Malam minggu gini cowok-cowok mah ninggalin kita camping. Oh ya Juliet, kita nyusul mereka yuk. Naik bus aja, pasti seru. Kamu tahu nggak cerita tentang bis 375? Oh enggak. Pada tahun 1947 di Cina, ada sebuah bis dengan rute Panmikan Shangshan. Ini adalah bis terakhir yang beroperasi malam hari itu. Seperti bis pada umumnya, isinya supir sama kondektur. Pas nyampe di halte, ada yang naik nih, seorang pemuda sama nenek-nenek. Berdua ya? Iya, mereka duduk di baris depan. Singkat cerita, bisnya jalan lagi dan berhenti di halte berikutnya, di mana ada 3 lelaki tua berpakaian kuno yang sedang melambaikan tangan mereka. Udah jam berapa itu? 3 pagi. What? Belum lama bisnya gerak, tiba-tiba si nenek mukul kencang pemuda yang naik bareng dia tadi, terus nuduh kalau dia itu copet. Loh, Kelar berantem debat, akhirnya si nenek minta stop di kantor polisi. Pas turun, si pemuda tetap kekeh kalau dia nggak salah. Tapi si nenek bilang dia tuh tahu dan emang sengaja ngelakuin semua ini. kok? Tadi saat di dalam bis, nenek memungut barangnya yang terjatuh. Lalu ia melihat dari bawah kolong kalau 3 lelaki yang naik barusan tidak memiliki kaki alias melayang.
Keesokan paginya, bis 375 diberitakan jatuh di Bendungan Mien. Mereka mengevakuasi 3 jasad yang sudah membusuk, yakni supir, kondektur, dan seorang lelaki yang tidak dapat diidentifikasi. Apa? Yang anehnya lagi, isi tangki bis itu bukanlah bensin, melainkan darah. Lalu ketika polisi mencari pemuda dan sang nenek untuk dimintai keterangan, mereka berdua ditemukan sudah dalam keadaan tak waras. Maksudnya gangguan jiwa gitu? Jadi, masih berani naik bis malam-malam. Guys, lihat gue nemu apa. Kira-kira gue bakal cosplay jadi siapa ya? Pertama kita pakai soft lens dulu. Warna matanya hijau gini guys. Seperti biasa concealer buat nutupin mata panda gue. Karena ini rambutnya pendek jadi harus pakai hairnet guys. Supaya nanti kalau dipakai hasilnya lebih bagus. Ya, terus diselipin aja ke dalam gini. Botak deh. Mari kita unboxing guys. Ini adalah karakter anak kecil yang warna rambutnya pink. Terus langsung kita pakai guys. Lah, kenapa kayak barongsai? Ayo kita sisir sampai rapi. Ternyata poninya kepanjangan guys, jadi harus kita potong. Dikit-dikit aja yang ngambilnya. Karena kalau kependekan rambut ini kagak bisa numbuh lagi. Nah, sekarang tinggal kita styling deh. Kita catok aja rambutnya masuk ke dalam kayak gini guys. Oh iya, suhunya jangan terlalu panas ya. Oke, sip, mantap. Model rambut sama karakternya udah sesuai, cek. Ganti baju deh. Terakhir pakai ini guys. Aku yakin 100% kalian pasti udah tahu nama karakter anime ini. Dia suka banget bilang, Weh, ibu ngechat di grup. Katanya habis istirahat ini ulangan, woi. Wow, kok tiba-tiba? Gak tahu juga nih bahasa gak. Kita pojok ibu lah. Mana bisa, kau tahu kan ibu kayak gimana? Kalau protes nilai dikurangi 20. Woi, Sel, kau belajar? Wah, gila kau ya, langsung bertapa, bah. Oh iya, aku udah dapat OSIS mau buat persiapan anniversary sekolah nanti. Izin dispen ya. Ya, aku juga izin. Ngurus berkas-berkas buat berangkat lomba minggu depan. Loh, ini kok pada hilang makhluk poni kelasnya? Pindah sekolah kah? Enggak, Bu. Itu ada yang dispen, ada yang izin persiapan lomba, sama ada yang sakit, Bu. Bu jangan ulang hari ini, Bu. Oh iya, tadi saya cek lagi, kita masih ada satu materi yang belum saya jelasin. Jadi hari ini kita nggak jadi ulangan. Yes! Saya absen dulu ya biar tahu siapa-siapa aja yang nggak ada di kelas. Kok perasaanku nggak enak ya? Padahal udah terhindar dari marah bahaya ulangan loh. Ih, lucu banget. Ini beneran dibuang. Padahal masih bagus begini loh. Sayang amat. Apaan tuh? Kok kayak boneka santet? Anak aja. Tapi mirip boy sama lo. Cantik kan? Bejir. Iri bilang, bos. Yuk ikut aku. Juliet, nilai kamu turun terus. Kalau begini, kamu bisa-bisa nggak naik kelas. Apa? Nih, Kamu kan tahu aku nggak suka rasa ini. tapi di kantin tadi sisa. Dasar nggak peka. Terserah. Kok dia malah pergi sih? Aku pulang. Juliet, sore kali kau pulang. Tiap-tiap hari kerjanya main HP terus. Tengok tuh anak tetangga, sudah bisa cari uang. Berisik ah. Kau itu melawan terus. Mending dulu mama buang kau ke sungai, biar dimakan buaya. Kenapa sih semuanya pada jahat sama aku? Enaknya jadi kamu. Gak usah belajar. Gak berantem sama pacar. Gak dibanding-bandingin sama orang tua. Aku pengen jadi kayak kamu. Juliet. Nah ini Mama belikan seblak pedas. Seblak? Mau. Makasih Ma. Aku sayang sama Mama. Ah bisa saja kau. Kalau kau manis begini kan Mama senang. Kenapa aku nggak bisa bergerak? Juliet, maaf ya soal tadi siang. Jangan ngambek lagi. Kita pergi nonton yuk. Snow, dia bukan boleh. Kamu tunggu bentar ya di bawah. Aku siap-siap dulu. Oke. Snow, tolong. Katanya kamu mau jadi kayak aku. Permintaan kamu udah terkabul kan? Tapi kok kayaknya kamu gak senang sih? Apa? Enggak, aku gak mau begini. Hah. Selamat tinggal. Wah, lucu banget.